Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita sampai kembali di minggu di mana kita mau mempersembahkan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan buka dengan pembacaan Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Kita akan bangkit berdiri bersama membaca Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Kita akan saling bergantian membaca ayat-ayat ini. Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah besar. Mari kita akan baca ayat 14 bersama-sama. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar, janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, yang kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya, dan Dia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Biarlah anugerah kasih setia, kasih karunia Tuhan turun atas kita dalam ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, mari kita angkat pujian kita hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk karya pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami datang membawa pujian, syukur, dan penyembahan hanya bagi Engkau Bapa. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh ajaib Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar
sahabat kami Tuhan, dan Engkau dekat kepada kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar Engkau, sungguh besar. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Engkau Tuhan, oh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah.
besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh besar, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Setiap kasih anugerah yang benar, yang bersiap-siapkan bagi setiap kami. Beri hati kepada kami, kami boleh mengerti dan memahami apa yang kehendak-Mu bagi setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. sungguh besar, Sungguh indah, terima kasih Bapa. yang kau Pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh Indah, sungguh indah, sungguh indah, ya Tuhan. sungguh indah, sungguh indah. Jemaat Tuhan yang terkasih, sungguh indah apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi setiap hidup kita. Itu sebabnya pikiran kita tidak sanggup untuk menyelaminya. Pengetahuan kita tidak mampu untuk mendalaminya. Tetapi biarlah iman yang kita miliki di dalam Yesus mampu menembus batas yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil, bahkan yang jauh menjadi dekat dan ada dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu jemaat, mari kita akan tundukkan hati sebelum kita akan datang dan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi ini dengan segenap hati iman dan percaya kita. Mari kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Berkenan Tuhan membawa setiap hati kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati setiap berkat dan anugerah Tuhan yang Kau sediakan bagi kami. Memberkati setiap pelayan Tuhan dan hamba Tuhan yang melayani.
Pengurapan yang daripada Tuhan turun atas mereka, tutup bungkus dan kuasa darah Yesus. Lebih jemaat Tuhan diberkatilah kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dengan sukacita Tuhan yang penuh atas hidupmu. Pulang dengan membawa kelegaan yang daripada Tuhan. Terpujilah Bapa Tuhan dalam nama Yesus, membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang siap untuk terima berkat Tuhan. Kita akan bersama berkata, amin, berkat kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Haleluya, shalom. Kita bersyukur kita dapat berkumpul kembali untuk memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita dan kekuatan yang berasal dari Tuhan, Allah sumber kuatku. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Amin. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Mari katakan bersama. Hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Katakan bersama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber. Amin. Kuatku dan bagianku sama. Kami percaya Tuhan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan, untuk dapat berjalan di jalan-Mu Bapa. Haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kasih setia-Mu tidak pernah henti-hentinya dalam hidup kami Tuhan, dan berkat-Mu tidak pernah habis-habisnya bagi kami. Amin. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi aku. Diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup
Kami percaya Tuhan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi aku. Diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Hikmat kebajikan Engkau sediakan bagi hidup kami Bapa. Haleluya Yesus. Engkau sanggup melimpahkan segalanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Mari katakan bersama-sama, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, oh limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari katakan bersama, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi kita katakan, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Engkau Tuhan bagi hidup kami, Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari pada saat ini kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kemenangan dalam hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya yang mampu mengubahkan hidup kami
menjadi lebih baik Tuhan. Saat ini kami mau hidup di dalam perintah-Mu Bapa, sebab perintah-Mu tidak berat bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau alasan di dalam hidupku, untuk berserah penuh kepadamu. Di luar-Mu, amin Yesus, ku tak akan mampu melakukan semua kehendak-Mu. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segala. Terima kasih Yesus. Kau di atas segalanya Tuhan. Meski harus ku lewati lembah, namun Engkau tak lepaskan aku, tak lepaskan aku. Yesus, Yesus
Adakah hati kita percaya bahwa Yesus di atas segalanya? Dia yang membawa dan mempunyai kunci atas bumi dan surga. Dia yang berkuasa atas yang hidup dan yang mati. Dan Dia Tuhan yang bertahta. Tidak saja sebelum dunia ini ada dan tatkala dunia ini diciptakan, bahkan Dia Tuhan yang akan bertahta sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk pagi hari ini Bapa, kami tundukkan hati, duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami belajar untuk mendengar apa yang menjadi setiap perkataan-Mu. Sebagaimana Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi perasaan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami mau tundukkan hati, membawa hidup kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, hamba siap untuk Tuhan menjadi saluran berkat di tengah pelayanan pekerjaan-Mu. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini menjadi alat di tengah pelayanan-Mu. Terlebih hamba berdoa, jadikan setiap tanah hati ini tanah yang baik, supaya benih firman yang ditabur itu tumbuh hidup dan berbuah. Terima kasih Bapa, menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, amin. Silakan untuk jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Shalom, bersyukur untuk pagi ini, hari ini kita boleh bersama, kita kembali, kita boleh beribadah, kita boleh memuji, kita menyembah, dan kita boleh meninggikan Tuhan. Terima kasih untuk pelayan mimbar yang sudah melayani kita dan memimpin pujian dan menyampaikan pujian yang luar biasa, musik yang luar biasa bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema yang sangat penting. Ini menjadi salah satu dasar pilar hidup dalam kekristenan kita. Tema itu adalah perintah Tuhan tidaklah berat. Saya percaya ini sebuah pergumulan penting dalam iman Kristen, bahkan sampai hari ini. Persoalan mengapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mengapa Adam dan Hawa harus makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Salah satu selalu alasannya, karena Tuhan buat peraturan. Mengapa peraturan harus ada? Kenapa hukum ketetapan itu harus ada? Kenapa perintah berkenaan dengan jangan makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu harus ditulis dan disampaikan kepada Adam dan Hawa. Coba kalau tidak ada hukum dan ketetapan itu, maka mereka tidak jatuh dalam dosa. Itu pikiran manusia. Kita percaya bahwa setiap hukum, ketetapan, peraturan, kebenaran firman itu disampaikan dengan dua tujuan, supaya Tuhan dimuliakan. Dan yang kedua, supaya kebaikan, kemurahan itu ada dan terjadi dalam kehidupan manusia. Untuk itu mari kita akan melihat nats dasar penting untuk kita baca dan renungkan apa yang menjadi tema pada hari ini, yaitu di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima. Ayat 1 sampai dengan yang kelima kita akan membaca bergantian pada kesempatan ini. 1 Yohanes pasalnya yang kelima, 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat bersama membaca dengan semangat, dengan kompak ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ayat yang ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Siapakah yang mengalahkan dunia?
Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perikop yang kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Ini merupakan perikop yang luar biasa. Sebuah perikop yang penting karena ini salah satu rahasia bagaimana kita bisa melihat hidup dalam terobosan. Kita bisa mengalami sebuah kehidupan yang berbeda di tengah situasi yang mungkin sulit dan berat. Di tengah kondisi yang mungkin tidak mudah. Maka apa yang menjadi judul perikop ini? Luar biasa, iman mengalahkan dunia. Mungkin kita jelas pentingnya iman atau hal iman itu ada dalam hidup kita. Sebab dengan iman kita bisa mengalahkan dunia. Tetapi persoalannya apakah iman itu bisa muncul tiba-tiba, bisa datang tiba-tiba dan itu bisa kita miliki. Lalu kita menjadi orang yang menang, yang dapat mengalahkan dunia. Kenyataannya justru kadang-kadang kita berpikir hidup semakin sulit di tengah zaman situasi yang seperti ini. Kita dihadapkan dengan banyak hal, salah satunya mungkin kekhawatiran dan ketakutan yang begitu besar. Dan hal itu membuat tidak ada bedanya kita dengan mereka yang tidak di dalam Tuhan. Hal itu tidak memberikan sebuah dampak yang signifikan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Maka saya bersyukur ketika Berit minggu ini diberikan sebuah tema ini dan saya renungkan sepanjang minggu ini. Ini sebuah hal yang luar biasa. Maka ada hubungan, ada kaitan yang begitu baik. Berkenaan dengan siapa kita dan Tuhan yang kita percayai. Berkaitan dengan iman yang kita miliki di dalam Yesus. Berkenaan dengan hidup dan panggilan kita di dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang pertama dikatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus dikatakan lahir dari Allah. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang telah memiliki iman, yaitu memberikan iman, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sudah banyak kau percaya itu. Tengok kanan kiri, apakah masih ragu? Kalau kita ini, hidup sampai hari ini, itu karena kita punya iman di dalam Yesus. Dan Alkitab juga menegaskan bahwa kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab berkata, saudara dan saya lahir dari Allah. Ini pekerjaan Tuhan. Ini karya Tuhan. Ini bukan usaha manusia. Maka kembali panggilan hidup kita menjadi anak-anak Tuhan. Apa yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Itu bukan usaha kita. Itu bukan kekuatan kita. Itu bukan merupakan kemampuan kita. Tetapi itu ada anugerah yang daripada Tuhan. Pekerjaan Tuhan 100%. Yang telah mengundang kita. Yang telah memanggil kita. Yang telah memilih kita. Menetapkan kita untuk menjadi anak-anaknya. Yakin dan percaya. Bukan kebetulan kita hidup dan memiliki iman di dalam Kristus. Bukan karena orang tua kita, bukan karena nenek moyang kita. Tapi itu ada hadiah, turun yang luar biasa, panggilan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Maka dikatakan di sini, lahir daripada Tuhan. Itu merupakan sebuah rencana dan ketetapan Tuhan. Tetapi yang menarik lagi, di dalam ayatnya, yang kelima, kalau kita membaca dalam 1 Yohanes pasal 4, sudah perhatikan. Ya, mulai ayat 4 dan 5 sekalian kita baca, ayat 4 dulu. Sebab semua yang lahir dari Allah, perhatikan, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat yang kelima, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang apa saudara? Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yakin dan percaya dua hal ini.
Orang yang lahir dari Allah, orang yang percaya di dalam Yesus, orang yang telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia disebut lahir daripada Tuhan, sepatutnya selayaknya mereka adalah orang-orang yang bisa mengalahkan dunia. Pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita? Ternyata persoalannya bukan sampai di sini. Kadang-kala orang hanya berketika, saya ini sudah percaya Yesus, jadi orang Kristen. Saya ini sudah jadi anak Tuhan, saya ini sudah menjadi seorang yang dibaptis. Tapi kadang-kadang doa saya masih kandas. Pergumulan saya belum selesai, masalah saya malah bertambah. Problem kehidupan sama halnya sehingga sampai kepada sebuah titik. Menjadi percaya kepada Yesus, lahir daripada Allah. Ataupun tidak percaya Yesus, podoai, sama saja. Dan ini menjadi persoalan kadang-kala yang muncul ada dalam hidup kita dan menjadi pertanyaan penting ada dalam kehidupan kita. Ternyata tema hari ini menjadi jawaban dalam hidup kita. Kenapa saudara? Alkitab berkata, orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia lahir dari Allah. Amin. Tetapi pertanyaannya, apakah seorang yang percaya kepada Yesus yang disebut lahir daripada Tuhan itu, dikatakan di sini, seorang yang mengasihi Tuhan? Ya pasti Pak Pendeta mengasihi Tuhan. Buktinya, tandanya apa? Dan Alkitab berkata dengan jelas, yang lahir daripada Allah, yang percaya kepada Yesus, yang mengasihi akan Tuhan, adalah orang yang hidupnya menuruti perintah Tuhan. Ini persoalannya. Kita percaya Yesus, ya. Kita lahir dari Allah, amin. Kita mengasihi dia, ya Pak Pendeta. Pertanyaannya, apakah kita sudah menuruti perintahnya? Dan itu persoalan pergumulan hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Maka dikatakan dalam ayat yang pertama tadi, setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan. Dikatakan mengasihi dia juga yang lahir daripadanya. Inilah tandanya, ayat yang kedua, bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan apa saudara? Perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu kita kembali dikatakan menuruti perintah-perintahnya. Lalu Alkitab berkata, perintah-perintahnya itu tidak berat. Halo, apakah benar bahwa perintahnya itu tidak berat? Ya lihat perintahnya dulu Pak. Wong satu perintah di Taman Eden saja, jangan makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Semuanya boleh dimakan, semuanya bebas dimakan, satu saja. Itu sudah menjadi persoalan dan akhirnya Adam dan Hawa pun gagal. Lalu pertanyaannya, perintahnya berat atau ringan? Sulit atau mudah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang menjadi pergumulan, ini yang menjadi sebuah tantangan ada dalam hidup kita. Kembali kepada apa yang menjadi tema, perintah Tuhan itu tidaklah berat. Saya mau kita akan clearkan di sini, bahwa banyak engkau percaya bahwa perintah Tuhan itu tidak berat. Sungguh kita masih ragu, ya, mengasihi saudara kita, ya tergantung Pak. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, tunggu dulu. Ya. Dan ini menjadi pergumulan kita hari-hari ini, sama saya juga dengan saudara. Kita akan belajar dengan waktu yang cepat saya akan sampaikan ini. Mengapa kita harus menuruti perintahnya, itu hal yang penting. Mengapa Bapak Ibu Saudara dan saya harus menuruti perintahnya. Kenapa kita sebagai anak Allah, sebagai orang yang percaya kepada Yesus yang lahir daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan itu harus menuruti perintahnya. Yang pertama kita akan belajar apa yang menjadi tulisan di dalam
akan Yohanes di dalam suratnya, di dalam 1 Yohanes ini kita akan melihat pasal 2 ayat 3 dan 4. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 3 dan 4. Ini yang pertama. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 3 dan 4. Mari kita akan baca bersama firman Tuhan ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan 4. Mari kita akan baca. 1, 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita ini apa saudara? Menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa percaya, aku mengenal dia. Tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ini adalah seorang apa saudara? Pendusta. Dan di dalamnya tidak ada apa? Kebenaran. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Mengapa kita harus menuruti perintahnya? Kenapa kita harus dan mau melakukan apa yang menjadi perintahnya? 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 3, 4 berkata, jika kita ini menuruti perintahnya, karena kita mengenal akan Tuhan. Kita kenal Tuhan, siapa Tuhan yang memanggil kita, siapa Tuhan yang kita percayai, siapa Tuhan yang punya hidup kita, siapa Tuhan yang punya ketetapan yang ada dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita menjadi seorang Kristen sudah dibaptis, kita sudah percaya kepada Yesus dan kita disebut sebagai lahir dari Allah. Dan sampai hari ini kita bersyukur kita masih mengasihi Tuhan. Pertanyaannya, kita kenal enggak dengan Tuhan itu? Sehingga pertanyaan ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman, ketika kita beribadah, ketika kita memuji, menyembah, kita tahu enggak apa yang kita lakukan itu? Mengapa kita melakukan itu? Saya yakin ini bukan persoalan aturan pemerintah, aturan dunia atau aturan gereja. Tetapi saya percaya kita pagi hari ini ada di tempat ini karena kita tahu kita kenal Tuhan, dan kita kenal Tuhan. Sehingga sampai pada titik darah penghabisan pun. Sebagaimana Paulus berkata, saat kematianku sudah dekat, darah itu sudah mengalir dalam hidupku. Namun dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah sampai pada garis akhir. Dan aku tetap memelihara iman. Bahkan dia kenal Tuhan yang punya hidupnya. Dan aku pun akan menerima mahkota katanya. Mahkota kehidupan yang akan diberikan. Yaitu kepada hakim di atas segala hakim. Yaitu Tuhan yang ku kenal yang punya hidupku. Yaitu Yesus saatnya nanti akan datang kepadaku. Bahkan kepada orang-orang juga yang menantikan kedatangannya. Sudah terkasih dalam Tuhan. Kita menuruti akan hukum Tuhan. Kita hidup dalam ketetapannya. Kita mau melakukan akan kebenarannya. Karena kita kenal Tuhan. Jangan sampai kita berkata, aku kenal Tuhan. Aku tahu Yesus, aku ngerti dan paham Yesus. Namun kita tidak hidup dalam ketetapan dan hukumnya. Alkitab berkata, kita disebut sebagai pendusta. Ini keras. Tukang bohong, kita keras sekali Alkitab ini berkata. Kita disebut sebagai orang yang ngibul, yang suka bohong, pendusta. Tetapi mari kita akan belajar langkah demi langkah dalam hidup kita. Firman demi firman, kebenaran demi kebenaran, ketetapan demi ketetapan, hukum demi hukum. Kita kerjakan dengan pergumulan, dengan sebuah doa dan harapan. Kita lakukan karena kita kenal Tuhan. Kita tahu bahwa itu hukum ketetapan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Selayaknya untuk kita lakukan. Karena kita kenal dia. Yang kedua, mari kita akan baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-24. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-24. Mari kita akan baca. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-24. Mari kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah. Dan Allah apa saudara? Diam di dalam dia.
Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah adalah di dalam kita. Yaitu apa saudara? Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Yang kedua, kita menuruti perintahnya. Tidak saja karena kita kenal Tuhan itu. Siapa Tuhan yang membuat perintah dan memberikan perintah dalam hidup kita. Tapi yang kedua, kita mau menuruti perintahnya. Karena kita mau Tuhan berkenan tinggal diam ada dalam hidup kita. Hati-hati, salah satunya Tuhan enggan untuk memimpin hidup kita. Salah satunya Tuhan enggan untuk menyertai kita. Salah satunya Tuhan itu tidak mau diam dalam hidup kita. Ketika apa? Bapak, Ibu, dan saya tidak hidup seturut apa yang dikehendaknya. Kita tidak hidup menuruti apa yang menjadi hukum dan ketetapannya. Ketika kita melanggar apa yang menjadi kebenarannya. Ketika kita tidak melakukan apa yang menjadi ketetapan dan perintahnya. Maka hati-hati, ada banyak orang mengklaim dirinya Kristen. Dirinya seorang yang sudah melayani. Dirinya yang sudah hidup di dalam Tuhan. Tetapi protes dengan Tuhan dan keadaan. Karena seolah-olah tidak ada pembelaan dan penyertaan dalam hidupnya. Menyalahkan banyak sana sini. Bahkan dunia, nasib dan segalanya. Tetapi mereka lupa. Apakah mereka hidup dalam ketetapan hukum Tuhan? Apakah mereka sudah menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan? Alkitab jelas, barang siapa menuruti perintah Tuhan. Tidak saja karena dia diam di dalam Tuhan, tetapi Tuhan pun berkenan tinggal dan diam ada dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, di awal tahun ini kita diingatkan. Selayaknya dan sepatutnya. Kita tidak saja puas dan bangga menjadi seorang Kristen. Tetapi kita mau hidup sebagai seorang Kristen yang menuruti dan melakukan hukum ketetapan, yaitu firman Tuhan. Kita tidak saja karena kita kenal Tuhan, tetapi seberapa banyak kita ingin Tuhan itu diam dan tinggal ada dalam kehidupan kita. Saya yakin ini yang membedakan saudara dan saya dengan mereka yang tidak ada di dalam Tuhan. Paulus berkata, jika Tuhan itu di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Mazmur berkata, bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara yang gagah perkasa. Luar biasa. Kemarin saya ngomong-ngomong dengan Mbak Santi, Mas Beni yang main di rumah. Saya tidak tahu bahwa apa yang Mbak Santi alami, waduh, ya luar biasa. Ya, hampir mungkin setengah bulan lebih ya Mbak, ada dalam isolasi, di dalam kondisi yang lebih buruk. Suami ada di Papua, dia sendiri ada di Semarang dalam kondisi terbatas. Cerita banyak bagaimana situasi kondisi ya di rumah singgah yang ada di Semarang, bagaimana akan dialami. Ada dalam pergumulan sampai hari ini pun terus dia terapi, dia mulai menyemangati sekalipun sudah mulai bekerja dan dalam aktivitasnya. Maka poin intinya satu, bahwa ketika kita ngerti bahwa Tuhan yang punya hidup kita, kita ngerti bahwa Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita, dan selayaknya kita melakukannya. Dan itu akan ada semangat dalam hidupnya. Dia sempat hatinya kecil, ya. Sudah sempat pamitan dengan suami juga ya. Saya jadi ingat, luar biasa. Ya. Sudah pamitan dengan orang tuanya, kan keadaan yang dihadapi sulit berat. Dan dia berkata, Pak, beda yang dialami orang-orang juga masing-masing kesaksiannya itu beda-beda. Orang yang mengalami yang namanya COVID, yang namanya hari-hari itu beda. Saya pun juga ada pergumulan, tapi saya tidak cerita dengan Bu Lena. Tapi puji Tuhan hari ini, dulu kemarin beberapa waktu lalu kalau saya tarik nafas itu seperti kayak orang ditembak di dada sini. Kayak sesek banget, ini wah model apa ini? Apa kuat saya ini badminton lagi nih kalau gini. Saya coba badminton saudara, bener. Wah seperti kunang-kunang, tapi saya tidak mau cerita, karena kalau cerita tidak boleh sama beliau. Saya mulai untuk menang badminton. Saya main sekali, wah jadi saya tes, tapi saya mau lihat bagaimana kondisinya. Sampai kalau tiap pagi saya harus bikin sebuah aktivitas, saya bilang saya batukkan, tapi bukan batuk, tapi dibatukkan supaya ada yang keluar dari
dari dada, karena saya pikir ada apa, ada flek-flek berkat kayak seperti ada apa, hitam-hitam kayak merah darah itu, tapi bukan darah, keluar. Terus saya bersyukur dan hari ini sudah lepas, saya sudah enak nyanyi, teriak, khotbah ya. Bagus, tetapi hal yang saya mau ingatkan benar. Hari ini memang banyak anak-anak Tuhan yang dipanggil. Kita punya sahabat, kita punya teman, pendeta di Jakarta, Paulus Sugiharto, yang mungkin dulu tim multimedia pernah diberkati juga. Dengan tim dari Jakarta. Luar biasa, kita undang gereja-gereja di Ungaran untuk terima berkat itu. Masih muda, Pak Paulus Sugiharto. Tuhan panggil. Saya punya teman juga, Benedikno Sugihono itu, pendeta dari GIA, Lengkong Besar. Berapa banyak, di Salmasih juga banyak yang menderita, COVID juga meninggal. Pendeta di senior di Semarang, Titus Asen, saya tahu persis kenal, kita cukup lama dengan dia. Hari ini dia sedang merintis satu gereja luar biasa, sedang diberkati. Itu GPDI City Harvest itu yang ada di Semarang. Dia meninggal usia 56 tahun. Senior kita juga, salah satu tokoh GBI, Tommy Lumbuhan, Pendurungan, meninggal. Sehingga saya kadang-kadang baca di WA, hati-hati loh, banyak pendeta yang meninggal. Ya memang orang meninggal itu pasti. Bukan hanya pendeta, siapapun mereka meninggal. Itu sebabnya kematian itu dekat dalam hidup kita, tapi bukan berarti kita hidup cari mati. Tetapi yakinlah dan percaya bahwa COVID bukan satu-satunya jalan untuk kita mati. Bersyukur Bu Sri Tarno sudah sembuh ya Bu, luar biasa, cikungunya ya. Waduh. Luar biasa, Mbak Jami juga memang, Pak bersyukur, terima kasih. Cikungunya juga banyak. Tetapi mari, semua itu diizinkan ada di sekitar kita. Hari ini situasi belum aman, kondisinya masih rawan. Jaga kesehatan tidak saja 3M sekarang. Tambah lagi, berapa M Bu Sisil? 5 ya, tambah 5. Ya kita harap, ya jangan sampai 10 lah ya, nanti, banyakan ya, ngapalnya sulit. Ya 5M. Ya, kita juga sedang bergumul dan masih mungkin jemaat hari ini. Kita masih sedih. Kadang-kala kalau kita duduk mungkin Bu Karta di pojok sana masih selalu ingat kursi yang ada di depan. Tapi saya bilang ini kursi ini adalah anugerah Tuhan. Jadikan kursi ini menjadi satu waktu Tuhan yang baik untuk kita boleh diingatkan. Satu kali kita akan berangkat, akan pergi. Dengan kursi yang ada di tempat duduk kita. Tetapi dengan sebuah hati, yaitu yang cinta dan mengasihi Tuhan. Waktu Tuhan akan datang, hari ini terus dengan vaksin pun, maka eskatologi mulai muncul, sehingga gereja pecah, pro dan kontra. Seolah-olah jadi ada Bill Gates yang dipermasalahkan, WHO dan semua, dan ini menjadi persoalan, akhirnya menjadi sebuah tanda, seolah-olah bagaimana identitas kita nanti akan dapat diketahui dengan situasi yang luar biasa. Menjadi persoalan yang serius ada di kehidupan kita, tetapi mari kita kembali kepada apa yang menjadi bagian firman Tuhan. Mengapa kita harus mentaati perintah Tuhan? Tidak saja karena kita kenal Tuhan, tetapi kita mau Tuhan diam dan tinggal ada dalam hidup kita. Yang terakhir kita akan baca dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-22. Mari kita akan baca bersama-sama. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-22. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-22. Mari kita akan baca. Dan inilah perintahnya itu. Supaya kita apa saudara? Oh maaf. Ya. Ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kita minta, kita apa saudara? Memperoleh daripadanya. Karena kita menuruti apa saudara? Segala perintahnya. Dan berbuat apa yang apa saudara? Berkenan kepadanya. Yang ketiga, kenapa kita harus menuruti perintahnya? Tidak saja karena kita kenal Tuhan. Yang kedua, karena kita mau Dia diam dalam tinggal dalam hidup kita. Yang ketiga, sudah banyak kita ingin doa kita dijawab Tuhan. Alkitab berkata, apapun yang kita minta,
Tuhan akan mendengar dan menjawabnya. Dengan satu semangat melakukan perintahnya, melakukan akan menjadi kehendaknya. Maka ketika doa-doa kita belum dijawab, jangan salahkan yang lain, tapi evaluasi hidup kita. Sudahkah kita hidup masih tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan? Biar firman Tuhan yang sederhana pada minggu ini, sungguh ini menjadi sebuah firman yang mendorong kepada kita. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan hukum dan ketetapannya. Karena kita adalah orang yang percaya dan lahir daripada Tuhan. Sekali lagi, sudah banyak kita mengasihi Tuhan. Salah satu tandanya hidup kita melakukan menuruti perintah-perintahnya. Amin. Mari kita akan berdoa bersama. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajaib Engkau Tuhan. Pujian yang sederhana, ubah hatiku seputih salju. Tuhan Kau penjunanku tanah liat. Bentuk aku jadi baru, supaya aku hidup melakukan apa yang diperintahmu. Iya, dengan lembut kita akan pujian ini. Ubah hati kami Tuhan. Hatiku, Kau dengar apa yang menjadi doa kami kepadamu. Seputih salju, ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku Seperti Kau Yesus, ini doa kami kepadamu. seperti Kau. Biar jemaat saja menyanyikan pujian ini, sehingga sang lidah boleh berdiam diri pada Tuhan. Kau dengar setiap doa untuk anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Roh Kudus kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami. Haleluya. Yesus, seperti Engkau Yesus. Katakan bersama, Engkau penjunanku tanah liat. Oh, Engkau penjunanku tanah liat. Bentuk jadi baru, bentuk jadi baru. Ini doa kami kepadamu, ini doa aku. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, seputih salju. Ubah hati kami Tuhan, oh. Ubah hati. Terima kasih Bapak. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Engkau penjunan ku tanah liat, oh. Engkau penjunan ku tanah liat. Bentuk jadi baru, ini doaku. Ubah hatiku. Terima kasih seputih salju, seputih salju. Ubah hatiku Tuhan seputih salju. Ubah hatiku seperti Kau Yesus, seperti Kau Yesus. Adakah hari ini
iman yang engkau miliki tetap ada di dalam Yesus? Adakah hidup engkau percaya bahwa panggilan hidup di dalam Tuhan Yesus, menjadi anak-anaknya, menjadi ahli warisnya, menjadi milik kesukaannya, itu adalah panggilan ilahi yang merupakan lahir daripada tangan Tuhan sendiri. Untuk itu, adakah pagi hari ini hidupmu adalah hidup yang mengasihi Tuhan? Mari saudara, jika engkau mau belajar dan mau untuk melakukan apa yang menjadi hukum Tuhan, dengan kau berkata, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau. Letakkan tanganmu di dadamu dan katakan, aku mau belajar untuk mengasihi Engkau. Dengan apa kita mau mengasihi Tuhan? Bila kita mau menuruti apa yang menjadi ketetapan dan hukum Tuhan. Kita mau melakukan apa yang di kebenaran, apa yang di ketetapan Tuhan. Karena ketika kita menuruti perintahnya, berarti kita kenal Tuhan yang punya hidup kita. Ketika kita mau melakukan apa yang menjadi ketetapan dan hukumnya, berarti kita merindukan kehadiran Tuhan untuk diam dan tinggal dalam hidup kita. Dan hari ini, ketika engkau rindu untuk melakukan apa yang menjadi hukum dan ketetapannya, karena kita ada orang-orang yang menantikan jawaban doa-doa yang daripada Tuhan. Saya berdoa untuk pagi ini, kau pulang dari tempat ini, kau menjadi orang yang berkemenangan karena iman yang kau miliki dalam Yesus. Bapa, kami terima kasih untuk firman yang sederhana, yang kami boleh mendengar dan renungkan pada hari ini. Bahwa perintah Tuhan itu tidak berat. Ketika kami sadar, kami kenal Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami rindu Tuhan untuk diam dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa, kiranya doa-doa yang kami naikkan itu menjadi jawaban untuk Tuhan lakukan dalam setiap kami. Biarlah pagi hari ini hamba bersama dengan jemaat Tuhan berdoa di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan tetap kuatkan, yang sakit Tuhan menjamah dan beri kesembuhan. Dan yang tidak berdaya diberikan kekuatan dan kemurahan. Dan keyakinan iman di dalam Tuhan yang berketetapan benar. Untuk itu kami percaya pagi hari ini biar kebenaran ini sungguh hidup dan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, kami terima dan kami percaya apa yang menjadi bagian kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Pagi ini kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami, kesehatan Mbak Santi, pemulihan Ibu Sri Tarno, bahkan juga saudara-saudara kami yang lain, Mbak Jami. Bahkan kami juga melihat bagaimana tangan Tuhan luar biasa memberkati kehidupan saudara-saudara kami. Kami masih teringat terus untuk Pak Anto dan pemulihannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk Ibu Lilia di Jakarta. Berdoa untuk Ibu Andres Kudang di Semarang. Bapak Edi Susanto yang ada di Semarang, di tempat kami berdoa untuk Bapak Agus. Kami berdoa di dalam nama Yesus juga untuk kesehatan dan pemulihan daripada kekasih-kekasih kami. Kami berdoa untuk Ibu Kardiman. Kami berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan untuk Bapak Sapil. Kami dari tempat ini berdoa untuk Pak Suatmo dalam pemulihannya. Dari tempat ini kami memohon, kami berdoa di dalam nama Yesus untuk kesehatan Bapak Matius Rebin. Dari tempat ini kami berdoa menyerahkan untuk Ibu Deni, Ibu Handoko, Ibu Susanto. Di tempat ini kami terus berdoa untuk kesehatan Ibu Sukarta. Di tempat ini kami juga berdoa untuk kesehatan Mbak Ica. Kami itu berdoa di dalam nama Yesus, segala berkat yang datang daripada Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Bapak pagi hari ini. Berdoa untuk kesehatan Ibu Inga juga kami terus menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami teringat untuk Pak Handoyo, Ibu Rita Handoyo, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati di dalam kehidupannya, dalam kesehatan secara tubuhnya Tuhan anugerahkan. Pemulihan demi pemulihan dalam kehidupannya. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini. Kami juga berdoa membawa menyerahkan untuk pergumulan apa yang dari setiap kehidupan kami. Di tempat ini kami mau menyerahkan ibu saudara kami Lia, juga kami berdoa untuk saudara Yoka, juga kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam kehidupan mereka, anak-anak kami, Tuhan dalam anugerah dan kasih Tuhan menjamah dan melawatnya. Dengan kasih yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang dilimpahkan ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk doa, untuk firman, bahkan untuk syafaat yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Sebagaimana Tuhan juga mengajar berdoa kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi belaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan untuk jemaat duduk kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang sudah berjalan berlangsung. Pada minggu ini Tuhan memberkati. Sekali lagi terima kasih luar biasa untuk Line Mimbar yang sudah melayani kita. Penerima tamu yang sudah menyambut kita, Tuhan memberkati. Multimedia, soundman yang sudah boleh senantiasa melayani kita, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, mungkin Beat News minggu ini masih belum ada, kegiatan kita masih tetap hari Minggu, yaitu hari Minggu dalam waktu jam 6 pagi dan jam 8 kita akan ada ibadah 2 kali, dan untuk sore jam 5 sementara belum kita adakan dan tetap ada secara online. Yaitu saja mungkin pengumuman yang ada pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk doa dan untuk selalu support kepada kita. Secara khusus juga saya sebagai wakil dari keluarga almarhum Pendeta Bartemi Sukarta, terlebih juga keluarga kami mengucapkan terima kasih untuk doa support kita semua. Bersyukur untuk Ibu Sukarta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semangat Bu, dalam kasih Tuhan, Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita. Luar biasa, saudara-saudara kita semua yang hadir pada pagi hari ini, tetap mari kita akan support dukung untuk ibadah-ibadah kita. Kita yakin bahwa anugerah Tuhan memberkati kita sekalian. Yaitu saja mungkin pengumuman yang saya sampaikan. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan tutup untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk ibadah yang sudah berjalan. Jika nanti pada ibadah jam 8 kami akan ada ibadah yang kedua, Tuhan juga menolong memberkati jemaatmu yang akan hadir dan mereka boleh datang dengan sukacita Tuhan. Ibadah online yang kami adakan jam 5 sore, Tuhan juga memberkati, kiranya hal itu akan menjadi berkat di mana jemaatmu berada dengan segala berkat yang terbaik. Secara khusus kami terus berdoa juga untuk kesehatan Ibu Suharyanto dari tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati apa yang menjadi bagian kehidupannya. Kami juga berdoa secara khusus untuk Ibu Katri, jika beberapa hari yang lalu kakaknya telah kembali Tuhan di dalam kehidupannya untuk ada dalam dunia ini, bahkan Tuhan kepada panggilan hidupnya melalui Tuhan, apa yang menjadi setiap kehidupan Tuhan memberkati keluarga besar Bu Katri dengan penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan juga datang dalam kehidupannya. Terlebih juga untuk istri daripada Mas Daryadi dan anak-anak Tuhan peliharakan dengan segala berkat yang luar biasa dalam kehidupannya. Juga berdoa juga menyerahkan untuk saudara kami, untuk Beni jika nanti pada awal Februari akan kembali ke Papua, Tuhan juga memberkati. Bahkan apa yang menjadi rencana Tuhan ke depan untuk hidup keluarga ini kami terus bawa ke dalam tangan-Mu, Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari jemaat kita tengadakan dua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang benar besar yang datang dari Allah Bapa di surga, kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita pagi ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembutkan merci. Mari jemaat kita bersama-sama dengan pujian ini. Seperti burung merpati, damai surga Shalom, shalom, diberkati Engkau sekarang. Ya berkat yang terbaik, yang terbesar, yang datang pada tahun turun dengan hidupmu. Kekuatan yang bekerja, yang membuat manusia. Tuhan baik, kasih setianya selamanya. Ya Allah yang hidup, terpujilah Bapa Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang kekal di dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk mengambil satu sejenak.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.